Teheran, Selasa 3 Februari 2026. Sebuah kebakaran besar mengguncang wilayah barat Teheran pada Selasa siang, waktu setempat, setelah Pasar Janat, pasar lokal yang terletak di kawasan Janatabad dan bersebelahan langsung dengan Niayesh Mall, dilalap api secara hebat. Asap hitam pekat membubung tinggi ke langit dan terlihat dari berbagai penjuru ibu kota, memicu kepanikan warga, kemacetan parah, serta spekulasi luas mengenai penyebab kebakaran yang diduga tidak wajar. Pihak berwenang Iran hingga kini belum mengonfirmasi secara resmi penyebab insiden tersebut. Namun, di tengah eskalasi ketegangan geopolitik, dugaan sabotase atau pengeboman mulai ramai diperbincangkan di kalangan warga dan pengamat keamanan. Departemen Pemadam Kebakaran Teheran menyatakan bahwa kebakaran berawal dari sebuah gudang besar yang berada di area Pasar Janat. Gudang tersebut memiliki luas sekitar 2.000 meter persegi dan menampung puluhan kios serta unit usaha kecil. Api menyebar dengan sangat cepat karena banyaknya material mudah terbakar di dalam gudang, ujar salah satu pejabat pemadam kebakaran kepada media lokal. Puluhan unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas masih berjibaku memadamkan sisa api hingga sore hari, sementara akses ke area pasar ditutup total oleh aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun beberapa pedagang dilaporkan mengalami syok dan sesak napas akibat asap tebal. Beberapa jam setelah kebakaran, suasana politik Iran semakin memanas. Di gedung parlemen Iran, para anggota parlemen melakukan aksi simbolik dengan membakar bendera Amerika Serikat sambil meneriakkan slogan Mark Bar Amerika, matilah Amerika. Aksi ini dilakukan di ruang sidang dan disiarkan oleh media pemerintah, menandakan kemarahan dan perlawanan politik terbuka terhadap Amerika Serikat. Meskipun tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan langsung kebakaran Pasar Janat dengan Amerika Serikat, waktu kejadian dan reaksi parlemen memicu spekulasi luas di kalangan analis internasional. Para analis keamanan menilai insiden kebakaran Pasar Janat tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi Iran saat ini. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran berada dalam tekanan berlapis, baik dari dalam negeri maupun dari dinamika geopolitik regional dan global. Kebakaran besar di wilayah padat penduduk barat Teheran ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan aparat keamanan Iran terhadap potensi gangguan stabilitas, mulai dari aksi sabotase, serangan siber, hingga operasi terselubung yang menyasar fasilitas sipil maupun ekonomi. Meskipun belum ada bukti resmi yang menunjukkan keterlibatan pihak asing, pola waktu kejadian dan reaksi politik yang menyusul membuat banyak pengamat menilai insiden ini setidaknya memiliki nilai simbolik yang kuat. Sumber keamanan setempat menyebutkan bahwa area sekitar Pasar Janat kini berada dalam pengawasan ketat. Aparat kepolisian dan intelijen Iran dilaporkan telah mengamankan lokasi kebakaran, mengumpulkan sampel material dari gudang yang terbakar, menelusuri rekaman CCTV di sekitar pasar dan Niayesh Mall, memeriksa kemungkinan adanya bahan mudah meledak atau pemicu eksternal. Pemerintah Iran meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan dan menunggu hasil investigasi resmi. Namun, langkah pengamanan tambahan tetap diberlakukan di sejumlah titik strategis ibu kota. Di tingkat akar rumput, kebakaran ini meninggalkan rasa cemas yang mendalam. Para pedagang Pasar Janat kehilangan sumber penghidupan mereka dalam hitungan jam, sementara warga sekitar mempertanyakan tingkat keamanan di kawasan permukiman padat tersebut. Media sosial Iran dipenuhi berbagai narasi, mulai dari dugaan kecelakaan industri hingga teori sabotase terencana. Beberapa unggahan bahkan menyebut insiden ini sebagai peringatan atas kondisi Iran yang semakin tidak stabil.
Aksi pembakaran bendera Amerika Serikat di gedung parlemen Iran dipandang sebagai pesan politik yang sangat jelas, baik untuk konsumsi domestik maupun internasional. Slogan Mark Bar Amerika yang kembali dikumandangkan menegaskan bahwa sentimen anti-Amerika masih menjadi narasi pemersatu di tengah krisis dan tekanan yang dihadapi negara tersebut. Sejumlah analis menilai, meskipun tidak ada hubungan langsung yang dibuktikan antara kebakaran dan Amerika Serikat, respon parlemen mencerminkan kesiapan Iran untuk mengambil posisi konfrontatif, terutama jika insiden-insiden serupa kembali terjadi. Insiden Pasar Janat kini menjadi perhatian media internasional. Beberapa kantor berita asing menempatkan peristiwa ini sebagai indikator meningkatnya kerentanan keamanan di Iran, terutama di wilayah perkotaan. Negara-negara barat hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebakaran tersebut. Namun para diplomat dilaporkan terus memantau perkembangan situasi di Teheran dengan cermat. Hingga Selasa malam, penyebab pasti kebakaran Pasar Janat masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ini murni kecelakaan akibat material mudah terbakar atau bagian dari rangkaian tekanan yang lebih luas terhadap Iran? Masih menunggu jawaban resmi. Yang jelas kebakaran ini bukan hanya menghancurkan sebuah pasar lokal, tetapi juga menambah ketegangan psikologis dan politik di sebuah negara yang sedang berada di persimpangan sejarahnya. Iran tetap siaga, Teheran menahan napas, dan dunia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. هي نزل الصاروخ. الله اكبر الله اكبر شو ها. Peristiwa yang terjadi di Teheran hari ini mengingatkan kita bahwa dunia yang kita tinggali sedang menggeliat dalam api ketegangan, kebencian, dan ketakutan. Api yang melahap sebuah pasar bukan hanya membakar bangunan, tetapi juga membuka mata kita akan rapuhnya kehidupan manusia ketika dikuasai oleh kemarahan dan konflik. Firman Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk bersuka cita atas penderitaan bangsa manapun. Alkitab juga tidak mengajarkan kita untuk membenarkan kekerasan, dendam, atau kebencian, baik yang dibungkus ideologi, politik, maupun agama. Tuhan tidak berkenan pada api amarah manusia, karena murka manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di tengah dunia yang saling mengancam dan membakar simbol-simbol kebencian, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penghakiman bukanlah milik manusia, melainkan milik Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk membela ideologi yang menolak kebenaran, tetapi juga tidak dipanggil untuk menikmati kehancuran sesama. Apa yang kita lihat hari ini adalah tanda bahwa manusia tanpa kasih akan selalu menciptakan api baru, api di jalanan, api di parlemen, api di hati. Dan api seperti itu tidak pernah membawa pemulihan, hanya meninggalkan abu dan luka. Sebagai umat Tuhan, respons kita bukanlah sorak-sorai atas kehancuran, melainkan kerendahan hati, kewaspadaan rohani, dan doa. Doa agar kebenaran tetap ditegakkan. Doa agar Tuhan melindungi mereka yang tidak bersalah. Dan doa agar dunia yang keras ini suatu hari mengenal damai sejahtera yang hanya berasal dari Kristus. Karena pada akhirnya bukan bom, api, atau teriakan kebencian yang akan mengakhiri sejarah, melainkan kehendak Tuhan yang adil dan sempurna. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini.
Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan,
dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersamamu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya.
Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.